Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sotik Ilham dengan RP 31205210013 dari kelas 2 D3 Teknik Informatika SIKU Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis, yaitu di poin 1 sampel, menguji mean dan varians yang diketahui. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hipotesis. Hipotesis adalah suatu proses dari panduan parameter, pendugaan parameter dalam populasi yang membawa kita pada perumusan sebuah kaidah yang dapat membawa kita pada suatu keputusan akhir, yaitu menolak atau menerima pernyataan tersebut. Contohnya yang pertama, yakni seorang peneliti masalah kedokteran meminta untuk memutuskan berdasarkan bukti-bukti hasil percobaan apakah suatu vaksin baru lebih baik daripada yang beredar di pasaran. Contoh yang kedua, berdasarkan data, apakah ada perbedaan ketelitian antara dua jenis alat ukur. Yang ketiga, seorang ahli sosiologi ingin mengumpulkan data yang memungkinkan. Ia menyimpulkan apakah jenis darah dan warna seseorang ada hubungannya atau tidak. Hipotesis statistika, yaitu suatu proses untuk menentukan apakah dugaan tentang nilai parameter karakteristik atau karakteristik populasi didukung kuat oleh sampel atau tidak. Selanjutnya yaitu alur dalam pengujian hipotesis. Untuk alur yang pertama yaitu data kuantitatif. Setelah itu hipotesis, pengujian, decision rule, keputusan, yang terakhir yaitu kesimpulan. Di dalam statistika dikenal dua macam hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis nol atau H0, berupa suatu pernyataan tidak adanya perbedaan karakteristik atau parameter populasi, selalu ditandai dengan tanda sama dengan. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1, berupa suatu pernyataan yang bertentangan dengan H0 atau hipotesis 0. Ingat, yang diuji dalam hipotesis adalah parameter. Maka, notasi yang digunakan dalam hipotesis statistik adalah parameter mu. Untuk nilai tengah dan sigma untuk simpangan baku dan pi untuk proporsi. Contoh, suatu obat baru lebih baik dari obat yang selama ini digunakan jika presentasi orang yang sembuh setelah minum obat baru ini lebih dari 60%. Dalam permasalahan ini, maka dapat dibentuk HIP statistik. H0 P sama dengan 0,6 atau obat baru tidak lebih baik. Dan H1 P lebih dari 0,6 atau obat baru lebih baik. Terdapat dua tipe hipotesis. Hipotesis satu arah atau hipotesis satu sisi. Jika hipotesis alternatif menunjukkan tanda lebih dari atau kurang dari, hal ini dikarenakan si peneliti atau si perancang hipotesis menginginkan suatu perubahan atau satu arah. Misalnya, apakah meningkat, apakah terjadi penurunan, dan sebagainya. Contohnya, sebuah perusahaan rokok menyatakan bahwa kadar nikotin rata-rata rokok yang diproduksinya tidak melebihi 2, mg atau tidak melebihi berarti kurang dari. Berarti satu arah saja, H1 mu kurang dari 2,5. Yang kedua, hipotesis dua arah atau hipotesis dua sisi. Jika hipotesis alternatif menunjukkan tanda kurang dari sama dengan, misalkan H0 mu sama dengan 20 lawan H1 mu
kurang dari sama dengan 20. Ini berarti hipotesis alternatifnya memiliki dua definisi, H1 mu lebih dari 20 dan atau H1 mu kurang dari 20. Hal ini dikarenakan si peneliti menginginkan suatu perbedaan, yaitu apakah berbeda atau tidak, entah berbeda atau meningkat atau menurun. Contohnya, ini sebuah pabrik secara serial ingin mengetes unjuk kerja dari mesin pengisinya. Mesin tersebut dirancang untuk mengisi 12 on setiap boxnya, karena hanya ingin menguji apakah rata-rata mesin pengisi tersebut dapat mengisi 12 on atau boxnya atau tidak. H0 mu sama dengan 12 dan H1 mu kurang dari sama dengan 12. Langkah pengujian hipotesis. Untuk yang pertama, tentukan hipotesis. Misal, yaitu terdapat H0 mu sama dengan C lawan H1 mu kurang dari sama dengan C, atau uji dua sisi. Atau H0 mu sama dengan C lawan H1 mu lebih dari C, atau uji satu sisi. Dan langkah kedua, yaitu tentukan tingkat signifikasi alfa. Ini alfa, ya ini biasanya kalau tidak diketahui, maka hal yang bisa ditentukan adalah tingkat kesalahan alfa sebesar 5%. Untuk langkah yang ketiga, yakni statistik uji. Yang keempat, daerah kritik H0 diterima bila H0 ditolak. Untuk yang kelima, keputusan H0 diterima atau ditolak. Dan yang terakhir atau yang keenam, ini kesimpulan. Pengujian untuk ragam diketahui. Statistik uji Z atau zeta, yaitu zeta sama dengan C dikurangi mu per omega sigma akar eta. Untuk hipotesis dua sisi, yaitu H0 mu sama dengan C lawan H1 mu kurang dari sama dengan C. Dan yang di sini adalah daerah penolakan. Untuk yang di sini daerah penerimaan atau H0, dan di sini daerah penolakan. Daerah penolakan H0 dan ini daerah penerimaan H0. Dan di sini ini zeta atau rumusannya min zeta alfa per 2 kurang dari zeta alfa per 2. Daerah penolakan H2 H0 zeta lebih dari zeta alfa per 2 atau zeta kurang dari min zeta alfa per 2. Untuk pengujian hipotesis satu sisi, H0 atau mu sama dengan C lawan H1 mu kurang dari C. Daerah penerimaan H0, yaitu zeta lebih dari min zeta alfa. Dan daerah penolakan H0, yaitu zeta kurang dari min zeta alfa. Dan di sini terdapat daerah yang diakses atau daerah penolakan, dan di sini adalah daerah yang penerima. Ini ada contoh lagi, yaitu H0 mu sama dengan C lawan H1 mu lebih dari C.
dan ini untuk daerah penerima, dan ini untuk daerah penolakan. Dan yang untuk selanjutnya ini uji hipotesis mengenai nilai varian yang diketahui. Untuk contoh studi kasus yang pertama, ini contoh satu populasi. Ya, ini sebuah perusahaan aki mobil mengklaim bahwa umur aki yang diproduksinya mempunyai simpangan baku (0,9 tahun). Bila sampel acak dari 10 aki menghasilkan simpangan baku S sebesar 1,2 tahun. Dengan taraf signifikasi (0,05). Apakah menurut Anda, apakah simpangan baku lebih dari lebih dari 0,9? Dan langkah untuk menyelesaikannya, yang pertama, hipotesis dari soal di atas adalah nol atau hipotesis 0 sigma kuadrat sama dengan 0,81 dan H1
yakni sigma kuadrat lebih dari 0,81. Dan untuk angka selanjutnya, untuk langkah penyelesaian selanjutnya yaitu telah diketahui barat tarif signifikannya, tarif signifikasinya yakni A atau alfa yakni 0,05, dan ini signifikasinya yakni 0,05. Dan untuk langkah penyelesaian selanjutnya yakni karena uji hipotesisnya adalah one tiered, atau satu arah, yakni alfa yang bernilai 0,05 dan n kurang dari 30, maka daerah kritik dari permasalahan ini menggunakan uji Scheier. Square atau karena uji nilai varians. Degree of freedom adalah atau disingkat DF adalah N-1, yaitu 9. Maka nilai X atau C pangkat 2 sama dengan 16.099, sehingga daerah kritik dari permasalahan tersebut adalah X kuadrat lebih dari 16.909. Dan langkah selanjutnya yakni perhitungan.
dengan N sama dengan 10, simpangan baku diketahui dari sini. Simpangan baku S ini sampai 1,2 tahun. Dan ini untuk nilai simpangan baku S yang diketahui tadi, ini 1,2 tahun. Sehingga rumus yang digunakan X kuadrat hitung sama dengan N-1 rungkur awal S kuadrat per sigma 0 pangkat 2 sama dengan 9 1,44 per 0,81, maka hasilnya adalah 16. Dan untuk penyelesaian yang terakhir, yakni tentang keputusan. Dan keputusan yang dapat diambil yakni H0 gagal ditolak. Karena X kuadrat hitung tidak berada dalam rentang daerah kritiknya. Sebesar X kuadrat lebih dari 16.909, di mana 16 kurang dari 16.909. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah simpangan bakunya sama dengan 0,9. Dan itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.